Shalom, selamat malam. Malam hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, saya akan memberikan setiap renungan di channel YouTube saya, Bisman Khalid, di mana channel untuk kita bertumbuh di dalam pengajaran yang benar sesuai dengan yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang surat Galatia dan juga nanti akan kita bandingkan dari surat 1 Korintus, di mana temanya adalah berdiri teguh di atas dasar yang benar. Kita coba buka Alkitab kita dari kitab Galatia pasal 1 ayat 6-10, nanti dari Korintus pasal 3. Saya akan bacakan, saudara-saudara, saudari mendengarkan dan direnungkan baik-baik. Hanya satu Injil judul perikopnya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kita akan coba dari Kisah Para Rasul, 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang 10 sampai ayat yang ke-15. Demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Surat 1 Korintus dan Galatia ditulis oleh seorang rasul besar yang bernama Paulus. Saudara-saudara, tema kita adalah berdiri teguh di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Secara umum, banyak atau kita mengetahui ya, di Israel atau di Timur Tengah ada satu pohon yang sangat terkenal, namanya pohon kurma. Pohon kurma kita sudah banyak mengetahui, bahkan khusus orang Kristen sangat familiar dengan pohon ini. Dalam proses penanamannya dan bertumbuhnya sangat unik. Tradisinya dalam penanaman pohon kurma itu digali, ditaruh bijinya, ditimbun lagi gali tersebut dengan tanah, dan di atasnya dikasih batu. Kenapa di atasnya dikasih batu? Katanya supaya akarnya itu terus ke bawah untuk menemukan sumber air, baru dia akan naik ke atas. Supaya akarnya kokoh dulu, sehingga baru naik ke atas, sehingga dia menjadi tanaman yang sangat kuat di Timur Tengah, di padang gurun. Nah, orang percaya dan orang benar sering digambarkan sebagai pohon kurma. Kenapa? Karena pohon kurma menggambarkan pertumbuhan yang benar, pertumbuhan yang baik, dan ketahanan
serta memiliki buah yang manis. Jadi pohon orang percaya digambarkan sebagai pohon kurma karena yang pertama proses pertumbuhannya yang baik, yang kedua memiliki ketahanan yang baik, dan yang ketiga memiliki buah yang manis. Jadi orang percaya digambarkan sebagai pohon kurma. Ketika Rasul Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Galatia, dikatakan di pasal 6, Rasul Paulus tentunya kita sudah tidak khawatir atau tidak meragukannya. Dia menanamkan dasar yang benar kepada jemaat di Galatia. Karena bagaimanapun proses pertumbuhan itu bisa baik, itu hanya dua. Dasarnya benar dan proses penanaman di dasar tersebut harus benar. Seperti pohon kurma tadi, dasarnya benar yaitu Yesus Kristus, yang dibangun di atasnya itu pun harus benar, yaitu apa? Injil yang benar yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan Injil lain. Paulus berkata di pasal 1 ayat 6, aku heran. Paulus heran, aku mungkin bingung. Apa keheranannya? Kok begitu lekas berbalik? Paulus mengajarkan ajaran yang sangat berkualitas, ajaran yang benar, ajaran yang murni. Kita tahu bahwa Paulus adalah seorang rasul yang meletakkan dasar iman Kristen. Perjanjian baru didominasi oleh tulisan Paulus. Tetapi kenapa jemaat di Galatia ditanamkan Injil yang benar Yesus Kristus itu kok cepat sekali berbalik, sehingga membuat seorang rasul yang besar yang punya karunia, dan dia heran. Aku heran bahwa kamu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Injil lain adalah Injil yang berbeda dari yang diajarkan oleh Paulus. Injil adalah konsep utamanya yang dimaksudkan di dalam Galatia, apa yang dikatakan oleh Paulus adalah keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus yang diterima melalui iman. Injil yang di prinsipnya mengubah batiniah manusia yang dapat berhubungan kepada Allah bukan melalui ritual-ritual keagamaan. Persoalannya di sini adalah orang Galatia cepat sekali berbalik dengan ritual-ritual keagamaan. Lalu itu nanti ketika kita pelajari di Galatia, di mana Paulus memberikan argumentasi untuk membantah semuanya, membuka semua borok dari orang-orang yang berusaha membalikkan orang Galatia untuk kembali ke Injil yang lain. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal dasarnya benar yang diletakkan. Kemungkinan Paulus mengatakan di pasal yang ketiga, ayat yang pertama, Paulus mengatakan demikian, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah memesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Paulus melukiskan Yesus Kristus yang disalibkan oleh karena dosa untuk menebus manusia, tetapi dijelaskan dengan terang di depanmu. Tetapi jemaat di Galatia cepat berbalik. Apakah penyebab hal itu? Suatu kali Tuhan Yesus mengajarkan tentang sebuah perumpamaan. Dia berbicara kerajaan surga itu seumpama seorang penabur benih. Dia menabur benih yang pertama di tanah yang penuh dengan bebatuan, yang kedua di tanah yang penuh dengan jerami, ketiga dan yang terakhir di tanah yang subur. Persoalan yang pertama adalah dasar yang benar diletakkan. Kalaupun kita tidak menerima dengan hati yang terbuka, hati yang haus, ataupun seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 5, berbahagia orang yang miskin dan haus akan kerajaan Allah. Maksudnya adalah miskin dan haus, tidak punya apa-apa kebenaran itu selain daripada Yesus Kristus. Maka kalau kita tidak punya motif atau hati seperti itu, maka dasar itu tidak masuk atau dasar itu tidak akan kita percayai. Oleh karena itu dikatakan yang pertama adalah dasarnya kenapa orang tidak atau cepat berbalik, ada dua kemungkinan. Yang pertama memang dia tidak percaya. Yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam konteks ini dan Korintus, dia seketika diizinkan Tuhan untuk mengikuti yang lain
nanti kelak akan dikembalikan nanti. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, kita perlu mengerti panggilan kita di dalam Kristus, yaitu adalah untuk ditanamkan dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dasar itu bisa kita terima melalui pertobatan, pengakuan dosa di hadapan Yesus Kristus, mengakui bahwa kita manusia berdosa yang harus dihukum, dan mengakui bahwa kita telah diselamatkan di dalam kematiannya di kayu salib, dan mengakui kebangkitannya, kenaikannya ke surga, bahkan nanti kedatangannya ke dunia untuk membawa kita. Itu adalah dasar. Kalau kita memiliki dasar yang itu, kita mengalami perjumpaan, atau di dalam konsep teologi Calbat yang mengatakan encourage, ada perjumpaan antara kita dengan Kristus melalui Roh Kudus di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Jadi firman itu yang berbicara di dalam hati kita dikerjakan oleh Roh Kudus, akhirnya kita mengakui Yesus Kristus. Itulah dasar yang benar. Nah, selanjutnya untuk bertumbuh itu adalah setelah dasar yang benar itu, apa yang diajarkan di atas dasar tersebut. Kalau di dalam Korintus tadi dikatakan, di 1 Korintus itu ada 4 hal yang di sini dikatakan. Paulus mengibaratkan dia sebagai seorang ahli bangunan. Jadi pondasinya adalah Yesus Kristus, tetapi yang dibangun di atasnya itu apa? Yang pertama, entah orang itu membangun di atas ini dengan emas, yang kedua dengan perak, yang ketiga dengan batu permata, yang keempat dengan kayu, yang kelima rumput kering, atau yang keenam jerami. Ada 3 yang tahan api, ada 3 yang tidak tahan api. Apa yang tahan api itu adalah emas, ada permata, ada batu permata. Ada 3 tingkatan. Kalau emas, semakin dia dibakar, maka dia semakin murni. Jadi dia terbakar tidak akan. Tapi sebenarnya posisinya adalah yang dimaksud di sini. Ini adalah berbicara kualitas di atas dasar tersebut. Jadi kalau di dasarnya sudah benar, dibangun yang berkualitas, maka akan menghasilkan pertumbuhan yang istilahnya itu pertumbuhan yang benar, spektakuler begitu. Jadi di dasar Yesus Kristus diajarkan emas, yang istilahnya diajarkan emas itu berbicara kemurnian. Jadi diajarkan kebenaran firman yang murni, maka itu menjadi satu paket untuk orang memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang mampu mengalahkan zaman demi zaman yang semakin jatuh di dalam dosa ini. Kembali ke dalam kita tadi, ada orang yang belum percaya atau orang yang kembali berbalik dari Injil, mungkin dia diizinkan Tuhan untuk boleh belajar lebih baik lagi. Karena dikatakan sekalipun dalam konteks percaya kepada Tuhan, maka dia terlindungi di dalam anugerahnya. Tapi sementara pekerjaannya bisa kelak tidak sesuai, karena bisa aja orang yang percaya kepada Kristus dibangun di atas pengajaran-pengajaran seperti teologi kemakmuran, teologi yang hanya mengatakan kesembuhan di mana tidak ada berita Injil sama sekali, pengajaran yang hanya mengatakan hidup sukses, pengajaran yang mengatakan orang Kristen tidak ada yang miskin, pengajaran yang mengatakan yang kerja hanya kesembuhan dan lain-lain, tetapi tidak ada intisari dari ajaran Kristus mengenai bagaimana hidup tekun di dalam Kristus. Sebab karena itu ketika terjadi seperti sekarang COVID-19 ini betul-betul membuktikan bagaimana orang yang dibangun di atas pengajaran kesuksesan, orang yang dibangun di atas kesembuhan dan lain-lain akan merasa sangat frustasi dalam situasi ini, karena COVID tidak mampu diusir di dalam kesembuhan-kesembuhan, bahkan mukjizat-mukjizatnya. Kita tidak mengingkari mukjizat Tuhan. Bahkan dengan adanya COVID pun sebenarnya Tuhan mau mengajari kita bahwa Allah yang Maha Kuasa itu hadir di dalam penderitaan, bahkan hadir juga di dalam sukacita. Jadi ini bisa kita pahami kalau kita memiliki dasar dan ajaran yang benar seperti yang Rasul Paulus. Tadi saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi kita diingatkan oleh Paulus, jangan sampai kita berbalik, ataupun jangan sampai kita dibangun di atas dasar itu adalah jerami, ketika terbakar tidak lagi kelihatan bekasnya.
Maksudnya ketika ada goncangan yang hebat, sebelum ada goncangan kita berkata haleluya, puji Tuhan, sangat bersuka cita. Begitu ada goncangan langsung tidak berbekas ekspresi atau spirit semangatnya di dalam Tuhan. Begitu ada goncangan langsung hilang, tak berbekas. Itulah jerami. Begitu kebakar, substansinya langsung berubah. Tetapi kalau emas dibakar, substansinya akan semakin lebih murni. Nanti orang yang dibangun di atas dasar Kristus dengan ajaran yang murni, ketika terjadi goncangan yang hebat, maka dia akan semakin murni dan akan semakin menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita sekali lagi, janganlah lekas berbalik dari Injil. Carilah Injil yang sejati, yaitu Injil yang memberikan kemerdekaan, Injil yang memberikan kebebasan, Injil juga yang memberikan ketahanan di dalam situasi yang sangat berat. Kiranya renungan singkat ini boleh memberkati saudara sekalian, kita semua, untuk kita semakin bertumbuh di dalam kerajaan-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.